Saya kira FPI itu udah dibubarin cuy. Ternyata masih ada juga. Hari-hari ini, akhir-akhir ini dia muncul lagi ngerusak beberapa usaha dari orang-orang yang ada di situ ya. Dihancurin kaca-kaca dan lain-lain. Luar biasa kalian. Info dari mana? Kan saya orang Duren Jaya sini. Iya, info dari mana? Lu asli lu orang mana? Saya Manado. KTP. Manado. Enggak usah. KTP anjing. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share kemana-mana ke seluruh dunia. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal penampakan FPI yang selama ini tenang-tenang dan tidak pernah muncul. Kini masuk lagi, keluar lagi, bikin heboh lagi dengan cara menghancurkan usaha dari orang. Kalau saya lihat sih orang itu adalah orang Manado ya, di belah situ ya, yang kemungkinan Kristen gitu. Nah, motif dalam penghancurannya ini yang saya nggak tahu. Bisa jadi dua. Pertama, dia tidak suka karena usahanya rame, ya kan, iri hati biasa. Nggak suka usahanya rame dan mungkin karena nih kok usaha orang Kristen, kok ini orang Manado, ya, usahanya rame, dihancurin tuh supaya usahanya nggak jalan lagi. Yang kedua, itu bisa jadi karena tidak mendapatkan jatah. Jatah apa? Bisa jadi mungkin setoran kali ya. Makanya saya heran ini ormas agama atau jatah preman ini. Dihancurin semua. Ya kita nggak tahu motifnya apa. Tapi yang jelas ini sebuah tindakan vandalisme. Ini tindakan yang salah ketika menghancurkan tempat-tempat semacam ini ya. Seperti ini kira-kira videonya. Info dari mana? Kan saya orang Duren Jaya sini. Iya, info dari mana? Lu asli lu orang mana? Saya Manado. KTP. Manado. Enggak usah. KTP anjing. Ada di bangsat. Panggil saya. Panggil bos lu, sekarang! Mana ente? Anjing lu! RT-nya mana RT? Ya itulah kira-kira kata-kata mutiara yang dikeluarkan dalam sepanjang video itu ya. Nah ada satu yang mukanya ya kalau saya lihat yang kopiah-kopiah putih itu pakai baju putih ya mukanya bukan muka Indonesia sih itu. Itu pendatang dari mana nggak tahu, mungkin dari Arab kah Pakistan, tapi mukanya mirip Anies Baswedan nih. Nah, nah ini mungkin orang-orang FPI-nya ya, Dedengkot dan bos-bosnya gitu. Dia datang. Kenapa nggak ditanyain mana paspor, mana KTP ke orang itu? Sudah mukanya nggak original gitu. Jelas itu bukan orang Indonesia. Tapi kok jadi tuan di tanah orang? Padahal ini orang Manado, ini muka original Indonesia cuy kalau dilihat ya. Nah, itu bapak-bapak yang pukul-pukul pakai pakai pemukul baseball itu pakai rompi hitam, dia marah-marah dan mengatakan lu asli orang mana begitu. Sebenarnya persoalannya apa sih? Kalau dia orang Manado kemudian dia bekerja di Cikarang atau di Bekasi. Persoalannya apa? Dia orang Indonesia. Dan ayo kita cek lah, kita pergi ke Manado ada nggak orang-orang Sunda, orang-orang Jawa di sana? Ada kan pasti. Ya namanya merantau cari ini masih di Indonesia. Kalaupun KTP-nya bukan sana, kita orang Indonesia dilindungi hak asasi kita di negeri ini. Bukan dengan semena-mena melakukan perusakan warung. Itu hak kalian apa? Punya hak apa melakukan itu semuanya gitu loh. Ya sekalipun mungkin keturunan Habib-Habib katanya keturunan ini ya. Turunan dari Nabi ya. Tapi nggak tahu keturunan keberapa, bisa buktikan apa enggak. Terus juga yang satu marah-marah, panggil bosmu mana? Wah ini orang timur ini yang diajak gara-gara, aduh. Salah kalian. Itu sendiri om ini punya nyali memang om kumis ini. Jago dia. Marah-marah ini yang muka-muka mana? Muka Jawa, muka Sunda ini. Ya, muka-muka mirip saya lah itu. Namanya juga orang Jawa ya. Dia marah-marah seperti itu. Malu cuy. Kita ini punya budaya timur yang sopan santun luar biasa. Tapi sekarang wajah Indonesia udah wajah yang sedemikian rupa sehingga apa yang bisa kita dapatkan dari cara ngomong seperti itu? Dengan menghancurkan lapak orang dan lain-lain. Untuk apa? Tapi sangat disayangkan ya. Kenapa agama bukan membawa kesejukan malah membawa preman-preman untuk hancurin usaha orang lain.
Jangan-jangan nih usaha sate kambingnya nggak laku nih Bapak baju putih nih. Ya oke lah kita bahas secara Alkitabiah. Dalam Matius 7 ayat 12 katakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ajaran seluruh Taurat dan kitab para nabi pendahulu, ahli-ahli kitab yang kalian percayai itu adalah sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat, perbuatlah demikian. Jadi kalau misalnya kamu ingin supaya orang bersikap baik padamu, ya harusnya kamu melakukan sesuatu yang baik itu terlebih dahulu kepada orang itu. Jadi lucu kalau kamu datang hancurin rumah makan orang lain. Apakah kamu mau jika rumahmu dihancurin? Apakah kamu mau jika tempat kerjamu dihancurin? Apa kamu mau kalau misalnya kebab-kebabmu dihancurin itu? Atau misalnya jualan sate kambing kalian dihancurin? Kan nggak mau kan? Namanya juga cari usaha, cari uang dan lain-lain. Kenapa kamu datang hancurin seperti itu? Hai FPI Cikarang. Dan sekarang kalau pertanyaannya ini ya, kita sebagai orang Kristen ya ini kita maksudnya ini orang Kristen. Nah, beda kan ajaran sama kalian. Kalau orang Kristen tuh kita harus melakukan yang baik terlebih dahulu. Kalau orang mau sopan sama kita, ya kita jangan tuntut, kamu harus sopan sama saya loh ya, baru saya akan sopan sama kamu. Enggak, saya berbuat sopan supaya orang juga sopan gitu loh. Ini orang udah baik-baik ngomong, tak mana KTP-mu? Eh, KTP rumah saya tinggal di situ. Terus ngamuk-ngamuk maki-maki. Apa yang kamu ajarkan pada anak-anak kalian? Wow, penjual ST dibilang goblok. Ini orang yang jualan gak ganggu apapun dibilang seperti itu. Kasar sekali itu. Apakah memang jadi saya gini ya, kayak wajar kayaknya ya ngomong-ngomong kasar begitu memang diajarin ya kayaknya ya. Karena tokoh-tokoh agamanya juga ngomong gitu. Nah, kita lihat ayat yang lainnya ya. Yesus 4:28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Loh ini loh bagus ini justru. Ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat baik menurut saya. Orang yang berkekurangan ya kita bisa membantu kalau kita punya pekerjaan baik. Nah orang-orang ini si pengangguran-pengangguran ini yang pakai jubah-jubah ini, apa yang kalian bisa bagikan ke orang lain kalau kalian datang hancurin orang punya usaha? Sudah nggak bantuin, ngerusakin iya. Ini problem, ini persoalan Pak Prabowo, Mas Gibran tolong diurus model-model kayak gini. Bagaimana UMKM mau maju kalau ada usaha-usaha kecil udah dihancurin? Saya PR tuh PR. Oke kita lanjut lagi. Dalam bagian yang lain kalau kita lihat ya, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Artinya jangan mencuri batas-batas tanah orang lain. Artinya gini loh, kamu punya usaha sendiri, jalankan tekuni usahamu. Kalau kamu usahamu adalah FPI jualan agama, ya kamu fokus aja jualan agama, nggak usah ngerusakin warung orang gitu loh. Atau mungkin anggaran dasar rumah tangga komunitas ini ngerusakin warung-warung ya. Saya rasa dari kecil sekali saya sudah dengar berita-berita itu. Berita yang mengatakan tentang perusakan tempat-tempat ibadah apalagi kalau lagi puasa tuh. Waduh brutal itu brutal. Tapi Mbok Yo sudah tahun 2024 mau 2025 masa tetap menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan. Menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan itu orang-orang zaman purba dulu gitu loh. Orang berpendidikan, orang maju tentunya kita harus membicarakan menyelesaikan sesuatu bukan dengan kekerasan tapi dengan kebijaksanaan. Ya tolong dibantu nih teman-teman kita yang lagi dalam kesulitan, baik teman-teman tadi ya, security-nya saya lihat mungkin orang antara timur atau Ambon. Dan kalau saya lihat yang mungkin yang punya usaha orang Manado ya tolonglah ini. Kami memang minoritas ya, cuman ya jadi mayoritas tuh nggak usah terlalu inilah mentang-mentang dilindungi kan gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman kita ini bisa bertobat, sadar melakukan sesuatu yang baik bukan sesuatu yang jahat.
Luis Prasetyo sini. Lihat, be with you all.